Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebuah kaidah yang mulia disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan mabda' kullu ilmin nazari wa amal ikhtiyari huwal khawatir wal afkar. Amal atau awal dari segala ilmu, pengetahuan dan amalan yang dilakukan itu asalnya dari pikiran dan dari betikan hati. Apapun yang kita amalkan dan apapun yang kita tahu itu asalnya daripada betikan hati dan keinginan dan pikiran. Fa inna tujibu tasawurat, karena pikiran dan betikan hati itu dia yang menggambarkan sesuatu. Pemikiran menggambarkan. Ketika pemikiran menggambarkan bahwasannya itu indah, maka hati bergerak menginginkan dan mencintainya. Pemikiran yang menggambarkan itu indah. Tasawurat tad'u ila iradat. Gambaran tadi yang digambarkan oleh pikiran mengantarkan kepada keinginan. Keinginan iradat taqtadi wuqul fi'l. Keinginan itu mengharuskan wuqu'ul fi'il, terjadinya perbuatan. Jadi perbuatan itu ada setelah ada keinginan. Keinginan itu ada setelah ada gambaran di kepala dan pikiran. Asalnya perbuatan dikarenakan ada keinginan, keinginan dikarenakan ada pikiran. Pikiran dikarenakan adanya khawatir, betikan-betikan hati. Wa kathratu tikrar tu'ti adah. Kalau perbuatan itu terus diulang-ulang, maka menjadi adat. Fassalahu hadi maratib bisalahil khawatir wal afkar. Maka ingin memperbaiki ini semua, jenjang ini semua ini perbaiki. Ingin memperbaiki jenjang iradah, keinginan, perbaiki jenjang perbuatan, perbaiki jenjang kebiasaan. Bagaimana merubah kebiasaan yang jelek? Bagaimana merubah keinginan yang jelek? Bagaimana merubah sesuatu yang tidak baik yang ada pada diri kita? Maka kata dia, rubahlah cara berfikirmu dan betikan-betikan hatimu. Wa fasaduha bifasadiha. Ketika rusak cara berfikirmu, cara pandangmu, cara menilaimu, akan rusak amalanmu. Wa salahul khawatir bi antakuna. Oke. Saya mau contohkan sebelum saya masuk paragraf berikutnya. Ada orang terbetik melakukan maksiat. Dia melihat maksiat itu tergambarkan di kepalanya seolah-olah indah. Betapa indahnya maksiat itu. Betapa indahnya perzinahan itu. Pikiran memikirkannya. Jika pikiran tadi dibiarkan, bahkan dikatakan benar itu indah, akan menjadi keinginan. Ingin mendekat kepada yang katanya indah tadi. Ingin melakukan yang katanya indah tadi. Sehingga dia berusaha, berpikir, dan keinginannya supaya bisa teraplikasikan. Cari jalan. Sampai dapat waktu, akhirnya apa yang dia pikirkan tadi dia lakukan. Terjadilah perbuatan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ada pikiran. Kenapa pikiran? Karena dia membayangkan bahwasannya itu indah. Sehingga ada keinginan, keinginan menjadi perbuatan. Perbuatan tadi sekali dia lakukan, belum menjadi kebiasaan. 2 kali dia lakukan, dia mulai merasakan kebiasaan. 3 kali, 4 kali, mulai menjadi candu.
menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi candu, sulit bagi dia menghindari kebiasaan tadi. Narkoba. Kenapa sih orang bisa narkoba? Awalnya digambarkan bahwasannya, pemikirannya menggambarkan itu hebat, itu keren, itu menunjukkan bahwasannya eksistensi. Sehingga ketika ingin mencari kesempatan untuk melakukan. Ketika melakukan sekali, belum jadi kebiasaan. Ketika dia lakukan 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, dia tergantung dengan itu. Apa yang terjadi? Dia gak bisa lepas dari itu. Itulah maksiat. Itulah dosa. Homoseksual. Awalnya jijik. Awalnya gak suka. Dia lihat. Dia dengar. Katanya indah. Terlihat seolah indah. Terfikirkan mungkin indah. Perhatikan. Terfikirkan mungkin indah. Karena dia melihatnya. Karena dia mendengarnya. Akhirnya terbetik hati ingin. Ketika dia ingin, dia lakukan. Awal kali pertama dia lakukan, belum menjadi kebiasaan, belum menjadi candu. Tapi terus menerus dia lakukan, menjadi candu yang dia sulit untuk menghindarinya. Semuanya berawal dari pikiran. Semuanya berawal dari betikan hati. Dari mana kita bisa memikirkannya? Karena mata melihatnya. Karena telinga mendengarnya. Sehingga menjadi pikiran dan keinginan. Akhirnya menjadi perbuatan. Kalau kita mau baik, baikkan pikiran kita. Baikkan cara berpikir kita. Baikkan betikan-betikan hati kita. Ketika ada keinginan jelek, langsung di-cut, dipotong. Karena keinginan mengantarkan kepada amal, amal mengantarkan kepada kebiasaan, kebiasaan mengantarkan kepada candu. Agar tidak terjatuh kepada kebiasaan dan candu, hilangkan keinginan jelek. Bagaimana menghilangkan keinginan jelek? Jaga pandanganmu, jaga pendengaranmu dari sesuatu yang jelek. Wasolahul khawatir, dan baiknya khawatir, bisikan hati, bi antakuna muraqabatan liwaliha wa ilahuha. Dengan cara terus merasa dipantau oleh Tuhannya dan penciptanya. Jadi sadarlah, semua yang terbetik dan teringin di hati kita Allah tahu. Ketika mulai pertama kali terbetik, langsung ingat Allah dan tinggalkan perbuatan jelek. Kalau ini yang kita lakukan pertama kali, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Karena kita dari pertama kali sudah memotong semua faktor kejelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.